معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت صاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يقف فخذ لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم عليكم الدين. رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati ittaqullah.
اتقوا الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah diri kita ini untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang selalu memperbanyak untuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita bersama. Termasuk saat ini Allah berikan kenikmatan kita untuk bisa melaksanakan sholat Jumat bersamaan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada saat ini marilah kita senantiasa membangun nilai ketakwaan kita pada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjamin kehidupan kita, memberikan keselamatan kita, memberikan kebahagiaan kita dunia sampai di akhirat. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita bersama-sama membangun nilai-nilai pribadi kita, memperbanyak untuk melaksanakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Allah akan memberikan kebahagiaan hidup kita dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya kita membangun ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, membangun kekuatan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuatan iman akan memperkokoh keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan akan membentuk diri kita ini menjadi orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kekuatan iman itu kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengeluh, yang senantiasa cengeng di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Fussilat. Allah jelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka memperkokoh atas keyakinannya, memperkokoh atas keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat turun kepadanya dan berikan kabar-kabar kepadanya, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Dan diberitakan kepadanya Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, memberikan kabar gembira kepadanya atas surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seharusnya orang-orang yang sudah berkeyakinan mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi hamba-hamba Allah yang cengeng, yang senantiasa mengeluh di dalam kehidupan kita ini. Sehingga orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam dirinya tidak ada takut dan tidak ada kesedihan di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena semuanya itu sudah digantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah akan senantiasa menguji kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna as-kadhibin. Apakah manusia mengira cukup mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian tidak diujinya? Sesungguhnya kami Allah menguji kepada orang-orang sebelum kamu, dan dengan ujian itu diketahui mereka-mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan siapa saja yang mendustakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita wajib untuk senantiasa memperkokoh keimanan kita. Karena keimanan itu akan membentuk pribadi-pribadi kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang bagi mereka-mereka yang senantiasa imannya semakin tebal, semakin kuat, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lebih hebat lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana interaksi kita terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat imannya, maka akan membentuk pribadinya menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kuat imannya akan membentuk pribadinya menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, di dalam bekerja, di dalam beramal. Begitu juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang kuat imannya akan membentuk pribadinya menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kokoh imannya, yang kuat imannya, akan membentuk pribadinya menjadi hamba Allah yang tawakal di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi ujian-ujian Allah yang diberikan kepada kita bersama? Tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada karakter-karakter yang telah terbentuk dengan keimanan yang kita miliki, yaitu sifat sabar. Sabar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sebuah solusi di dalam menghadapi segala persoalan, segala apa yang kita hadapi semua. Karena sabar itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan obat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian itu senantiasa bergilir di antara kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan kita sukses maupun dalam keadaan kita jatuh. Ujian-ujian Allah itu akan bergilir di hadapan kita. Wa tilkal amsalu nadwawilu bainan nas. Ujian-ujian itu akan diberikan oleh Allah di antara manusia, digilir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tetap senantiasa menyikapi atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sabar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betul-betul kita tanamkan dalam kehidupan kita ini. Karena sabar adalah merupakan obat yang paling mujarab di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdul Majid Al-Naqsabandi, jarrabna wa jarrabal mujarribun. Kami telah diuji sebagaimana mereka diuji. Walam tara syai'an anfa'a minas sabri. Dan kami tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat melainkan daripada sabar. Karena sabar binudawal umur. Sabar itu merupakan penawar dari segala masalah, merupakan obat dari segala persoalan. Wa huwal yudawi bi ghairi. Dan tidak ada obat selainnya, selain sabar itu. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan ausa'a minas sabri. Dan tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada manfaatnya kecuali sabar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanamkan di dalam diri kita sifat sabar. Karena sabar itu akan membentuk pribadi kita menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah, yang tawakal di dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, man najat bi faqatun fa anzala bin nas lam tusadda faqatu. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian, kemudian mereka mengeluh atau mengutarakan sesama manusia, lam tusadda faqatu, maka masalah tidak akan selesai. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, kemudian kita curhat sesama manusia, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa persoalan kita belum tentu bisa selesai. Namun wa man nazalat bi faqadun nazalat billah fa anzalaha billah fa yushikumullahu birizqin ajilin au ajilin. Barang siapa yang ditimpa musibah, kemudian mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yushikumullahu birizqin ajilin au ajilin. Maka Allah Subhanahu wa taala hampir saja akan memberikan solusi, memberikan rezeki, baik lambat maupun cepat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang, maka kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang amanah. Baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, pangkat yang tinggi, kedudukan yang enak, kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar di dalam menerima amanah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemelaratan, dengan kesusahan, kita senantiasa untuk sabar di dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ufawwidu amri ilallah, maka kembalikan ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berikan ujian, tentunya Allah memberikan kunci untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu utarakan kepada Allah, bercurhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah semua persoalan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qata ilallah kafallahu bi mu'atihi. Barang siapa yang menyandarkan semua urusannya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa man in qata ila dunya wa qalamdahu ilayya. Barang siapa menyandarkan semua urusannya kepada dunia, hanya semuanya ini diserahkan kepada dunia, maka Allah akan mengembalikan semua urusannya kepadanya. Allah tidak akan cawe-cawe. Cukup kamu sendiri yang menyelesaikan. Betapa beratnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, oleh karena itu mari kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang sabar beramanah di dalam menerima ujian Allah yang penuh kenikmatan, dan sabar bertawakal pada Allah apabila diuji oleh Allah dengan kemelaratan dan kesusahan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit materi yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat solusi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iraman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمر بذلك إرشادا وتعليما ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء ابن أموات إنك سميع قريب مجيب يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا من شر الدنيا والدين. اللهم أشرك ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر وبطن. اللهم أهلك الكفرة والمبتدع والمشركين والظالمين في إندونيسيا والظالمين في إندونيسيا شتت سملهم ومجزز زمهم وزلزل أقدامهم وعلي في قلوبهم ربا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله